mirip. Ya. Kenapa istilahnya diserupakan? Karena keduanya, dua kasus ini ada kesamaan dalam alasan, ada kesamaan dalam disebut illah hukum. Ya. Ini sebabnya, pemicunya sama. Ya. Dan harus antum ketahui bahwa al-qiyas itu adalah di antara dasar yang disepakati kaum ahlus sunnah wal jamaah. Ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala yang masyhur, apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha. Ini Al-Quran, taat pada Allah dengan mengembalikan pada Al-Quran. Wa athi'ur rasul, mengembalikan pada hadis. Wa ulil amr, ini ijma'. Semua generasi awal umat Islam sepakat bahwa apa? Mentaati pemimpin itu wajib. Ini disebut ijma'. Ya. Wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Ini namanya qiyas. Kalau ada yang diperselisihkan, maka dikembalikan kepada apa? Pada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasul, yakni hadis. Ya, dan ini diantara apa? Yang disebutkan oleh para ulama untuk mendudukkan masalah qiyas ini. Baik, kita lihat di sini pernyataan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Aslu kullu mihnah fil aqaid qiyas amrul khaliq ala ahwal al-makhluq, ala ahwalil khalq. Pangkal dari cobaan dalam perkara keyakinan akidah itu adalah ketika perkara-perkara sang pencipta itu disamakan dengan keadaan makhluk. Jadi ini disebut apa? Asal kullu mihnah, asal baliyah. Maksudnya ya pangkal kerusakan. Ya, berawal dari begini. Mengkias yang salah. Sesuatu yang berbeda tidak bisa dikias. Itu disebut qiyas ma'al fariq. Tidak bisa. Satu yang tidak sama kemudian dicocok-cocokkan istilahnya. Tidak boleh. Fa'innal falasifah lamma ra'au ijadu syai' la min syai' kal mustahil fil adat qalu biqidamil alam. Kaum filsafat contohnya, kata Imam Ibnul Jauzi di sini. Tatkala mereka melihat bahwasanya ketika ingin membuat sesuatu itu yang tidak ada apa istilahnya dasarnya, tidak ada runutannya, maka ini perkara yang mustahil. Menurut kebiasaan, di luar kebiasaan itu adalah perkara yang mustahil. Sehingga mereka berkesimpulan bahwasanya apa? Dunia ini ada dengan sendirinya. Ini contoh qiyas yang rusak. Misalnya adanya begini, maksudnya adanya gelas ini dari apa? Dari bahan plastik gitu ya. Yang membuat siapa? Pabrik. Pabrik masa jalan sendiri, kan ada orangnya. Ya kan? Itu namanya mengkias, berarti adanya ini adanya yang buat. Ria alam semesta, kata kaum filsafat di sini. Maka kita jangan ikut-ikutan dengan mengatakan pernyataan mereka menjadi beo, yakni seperti burung yang menirukannya. Ya, ini pangkal kerusakan, kata beliau. Walamma azuma indahum fil 'adah al-ihatah bi kulli syai'in qalu innahu ya'lamul jumal lal tafasil. Tatkala perkaranya besar menurut kebiasaan dan mereka tidak bisa meliputi, tidak bisa otaknya itu menampung, berfikir setiap atau segala sesuatu, mereka mengatakan kemudian apa? Ya, yang kita ketahui
universal saja, tidak bisa secara detail. Yani secara global maksudnya. Secara umum kita tahu begini, tapi perinciannya tidak kita ketahui. Ya, itu kata mereka tadi. Walamma ra'aw talafil abdan bil bala ankaru i'adatuha wa qalu al i'adah ruju'ul arwah ila ma'adiniha. Maka kalau mereka melihat misalnya badan ini akan hancur, tulang belulang akan musnah ketika meninggal dunia, bau itu manusia, hewan, maka mereka mengingkari apa? Terus gimana akan balik seperti semula? Adanya kebangkitan mereka ingkari. Adanya kebangkitan, yakni hari kiamat. Allah Ta'ala akan mengembalikan semuanya. Ya, jasad bertemu dengan rohnya kembali. Gimana? Kata mereka. Nah, ini persis pernyataannya seperti apa? Kaum musyrikin Makkah waktu itu bawa tulang sekarung, kemudian dilempar di hadapan Nabi SAW, kemudian mengatakan, "Idza kunna idhaman wa rufatan." Yani ketika kita sudah jadi apa? Tulang belulang begini, masa mungkin dirantap lagi jadi manusia utuh? Persis seperti ini. Ya. Nah, ini mereka adalah kaum yang apa? Mengandalkan logika, ini akal. Makanya Imam Ibnu Jauzi menggarisbawahi, wa kullu man qasa sifatul khaliq ala sifatil makhluqin kharaja ilal kufur. Kata beliau, ini kalian garis bawahi, setiap orang yang mengkias sifatnya sang pencipta Allah tabaraka wa taala dikias dengan sifatnya para makhluk atau ciptaannya, maka orang itu bisa keluar dan menjadi kafir, na'udzubillah. Fa innal mujassima dakhalu fi dzalik li'annahum hamalu awsafahu ala ma ya'qilun. Nah, ada kaum namanya mujassima. Kaum mujassima ini artinya apa? Yani seolah menggambarkan wujud dari Al-Khaliq atau pencipta, na'udzubillah, Allah subhanahu ta'ala Allah amma yakuluna uluwan kabira, yakni maha suci Allah dari yang mereka katakan. Jadi kaum mujassima ketika ada apa? Sifat-sifat yang Allah Ta'ala misalnya sifati dirinya dengannya, mereka cocokkan dengan akal mereka. Hati-hati ya masalah ini. Jadi makanya Syekh Ibnu Utsaimin punya kitab itu namanya tentang Asmaul Husna, tentang Al-Asma'ul Husna, Al-Qawaidul Muthla fi Asma'illahi wa Sifatihil Ula. Itu nama kitabnya. Dan beliau di antara kalimat yang mengesankan adalah siapa yang tauhid ini, asma wa sifat lurus, yakni dalam memahaminya, itu akan menghantarkan pada ibadah ya, dan cara mengagungkan Allah, dia itu akan istilahnya mantap lah gitu ya. Tapi kalau tauhid yang satu ini istilahnya yang ngawang juga nanti ibadahnya, nanti urusan mengagungkan Allahnya dan seterusnya. Ya. Nah, jauhi faham mujassimah. Ya. Misalnya wa huwas samiul basir, ya. Allah Ta'ala menyatakan bahwa dirinya apa? Maha melihat, maha mendengar. Ya. Jadi semua sifat Allah. Makanya kata para ulama madhab misalnya Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, mereka mengatakan itu. Di antaranya apa? Yasma' laisa kasam'ina wa yubsir laisa kabasarina. Yani Allah Ta'ala maha mendengar, tapi pendengarannya beda dengan pendengaran makhluk yang terbatas. Ya, Allah maha mendengar dari atas arasy-Nya, sehingga sananya yang maha tinggi itu.
Ya, contohnya apa? Bisa mendengar ucapan seorang wanita bernama Khawlah binti Tha'labah yang mengadukan suaminya Hilal ibn Umayyah kepada Nabi SAW. Turun ayat apa? Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Misalnya, dalam urusan mendengar, tidak bisa kita mendengar di sini sebatas ini, masjid atau di jalan raya ini sebelah. Tapi kilometer ke sana, Joyogren ke bawah, dan kita lihat, kita dengar. Sama dari sini ke atas, ya kan? Terbatas. Taib dan seterusnya. Jadi hati-hati dari apa? Menyerupai kaum mujassimah. Wa kadzalika tadbiruhu azza wajal. Demikian aturan Allah azza wajal. Fa inna man hamalahu ala ma ya'kil fil adat ra'a dhabhul hayawan la yastahsan. Demikian orang yang apa? Menjadikan pikirannya itu di depan atau ibaratnya dewanya. Ada sebagian kebiasaan yang dia lihat tidak baik. Contohnya apa? Menyembelih hewan. Ada orang enggak tega gitu ya. Mau nyembelih apa? Ayam enggak tega. Tapi dihidangkan dagingnya mau. Hah? Boleh. Rizki suruh nyembelih kambing, berani? Enggak. Kef, ya. Tapi dagingnya doyan ya. Apalagi belum datang apa? Samurat ya atau apa. Taib. Orang apalagi misalnya di India sana. Sapi itu dibiarin kan gitu ya. Dituhankan. Mau masuk rumah, mau masuk toko, wala supermarket, terserah sudah. Ada begitu. Ya. Mereka anggap itu hewan atau apalah. Ya. Tapi Allah Ta'ala Sang Maha Pencipta, ya memang itu untuk apa? Kemaslahatan manusia. Coba kalau mati-mati juga dengan apa? Penyakit, ya kan? Kambing mati dengan penyakit, sapi mati. Akhirnya terus kemana mereka? Hidupnya untuk apa? Ya, sebenarnya Allah menciptakan untuk kemaslahatan manusia. Ya kan? Itu kalau orang cuma pakai dengan apa perasaannya, waduh tidak tega. Oh iya, semua orang masa gitu. Paling satu dua di antara kalian. Siapa yang tidak bisa sekarang saya tanya? Tidak bisa takut nyembelih ayam misalnya. Mana? Berapa orang? Apa semua? Semua. Waduh, perlu disunat lagi. Ya. Wal amrad tustaqbah. Demikian secara kebiasaan nama penyakit itu jelek. Ya. Wa qismatul ghina lil ablah. Pembagian kekayaan untuk orang yang bodoh, yang tidak jalan akalnya. Wal faqr lil jalad al-aqil amrun yunafil hikmah. Ada orang fakir gigih, jalad yakni tahan banting, tak putus asa. Ya. Tapi tidak kaya-kaya. Itu menurut akal manusia gimana? Kasihan ya. Tapi Allah terkadang apa? Memberi kesempatan dia berpikir. Apa yang kurang? Usaha sudah. Tapi apa? Ibadahnya tidak pernah. Coba kalian keluar jam 3 lah dari sini. Mampir ke pasar di Noyo, orang sudah pada melek, pada sudah menyiapkan, apalagi yang urusan ikan-ikan entah datang dari Pasuruan atau dari mana, Sendang Biru, udah pada hidup itu.
Tapi dari mereka tetap ada yang sampai tidur-tidur di pasar karena faqr, karena tidak punya. Kasihan kalau secara akal, kasihan. Terus gimana? Dari mereka bisa dihitung yang sholat mungkin gitu loh. Sementara kalau kita lihat keadaan orang yang subhanallah ibadahnya baik, justru ekonominya baik. Ya, dia masa merintis mungkin biasa, gigih gitu ya. Tapi kalau sudah berhasil, nah dia punya anak buah misalnya, gitu kan. Sehingga dia mungkin lebih fokus pada ibadah atau majelis taklim dan seterusnya. Ini supaya berpikir orang-orang bahwa tidak selamanya jalat itu terus membuat orang akan kaya terus misalnya. Wa hadza fil awdha' bainal khalq. Inilah keadaan di antara sesama makhluk. Fa ammal khaliq subhanahu fa innal aql la yantahi ila hikmatih. Jadi secara akal bahwa Allah Ta'ala memiliki hikmah, yakni tujuan dibalik semua itu. Bala qad thabata 'indahu wujuduh wa mulkuh wa hikmatuh. Kita harus menetapkan bahwa bagi Allah tetap yang namanya dia maha ada, kekal yakni. Juga kekuasaannya dan juga hikmah dan tujuannya. Fata'arraduhu bitafasil ala ma tajri bihi adatul khalq jahlun. Kata Imam Ibnu Jauzi, maka membenturkan dengan memperinci apa yang ada berupa kejadian disamakan dengan kebiasaan makhluk, ya, maka itu kebodohan. Kebodohan, kata beliau. Ala tara ila awal al-mu'taridin wa huwa iblis kaifa nadhara faqala ana khairum min. Yang pertama kali mengkias itu ya dengan membantah Allah Azza wa Jal, itu iblis. Iblis pakai nalar, pakai akalnya, membantah Allah Tabaraka wa ta'ala. Allah ingin ngetes iblis ini taat enggak. Bukan tujuannya untuk nyembah Adam. Perhatikan, disuruh sujud bukan untuk nyembah Adam alaihissalam, tapi untuk ngetes taat enggak pada perintah Allah iblis ini. Ternyata iblis mengatakan ana khairum min, aku lebih baik dari Adam. Maksudnya kenapa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis pakai kias engkau ya Allah menciptakan aku dari api. Api dianggap perkara yang satu yang lebih mulia. Kenapa? Karena punya sifat bisa membakar. Sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Tanah kan dibakar itu sehingga keras misalnya, butuh api, dan api lebih kuat daripada tanah. Itu kias iblis. Kiasnya kias iblis. Ya. Kemudian Imam Ibnu Jauzi ini kemudian berkata, wa qaul khalifatuh. Nah, di suatu masa setelah masa kenabian, kira-kira abad ketiga mau masuk abad keempat, ada namanya Abul Ala Al-Ma'arri di sini. Para ulama ada yang istilahnya menganggap beliau itu sampai pada taraf zindiq. Menganggap Abul Ala Al-Ma'arri ini ternyata orangnya, Al-Ma'arri nisbat kepada sebuah daerah di Suria sebelah utara, Damaskus. Jadi orang ini karena mengalami kena penyakit judari, buta, umur 4 tahun. Umur 4 tahun buta, kemudian yatim piatu, jadi susah hidupnya gitu. Ya. Tapi dengan kebutaannya itu
sampai pada keilmuan yang luar biasa dalam bahasa Arab atau sastra, ya, dan dalam ilmu yang lainnya. Sehingga seperti Imam Ibnu Jauzi dan Ibnu Katsir menyebut beliau zindiq. Yang lain seperti siapa? Pengarang kitab Siyar A'lamun Nubala. Siapa itu? Siyar A'lam An-Nubala. Imam Az-Zahabi menyebutnya enggak. Seorang yang mutadayyin, yani agamis. Jadi ada apa? Yani ketika mungkin sampai kepada orang alim kabar begini dan tidak sampai dari sumber yang lain, mungkin terjadi perbedaan penilaian gitu ya. Nah, di antara yang disorot Imam Ibnul Jauzi perkataan Abul Ala di sini, ra'a minka ma la yashtahi fatazandaqa. Seseorang melihatmu, ya, apa yang dia tidak kehendaki untuk melihatnya, sehingga dia pun menjadi seorang zindiq. Zindiq ini ibaratnya dengan kafir itu sama dengan logam uang. Di sini kafir, di sini zindiq. Mau dibolak-balik kayak apa ya, mirip tapi enggak gitu loh. Gampangannya begitu, biar saya ya, kif ya, fahimtum mana? Itu. Wa nas'alullah azza wa jalla taufiqan lit-taslim wa tasliman lil-hakim. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, kita berdoa pada Allah azza wa jalla agar memberikan taufik atau petunjuknya pada kita untuk menerima dan menerima dari Allah Ta'ala yang maha bijaksana. Apa saja? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau gelincirkan kami, hati kami, setelah Engkau beri petunjuk. Atara nuqaddir ala ta'lil af'alihi fadlan an mutala'ati dzatih. Ini juga kalian garis bawahi di antara poin dalam pembahasan pasal ini. Kata beliau, apakah Anda mengira, melihat bahwasanya kita itu bisa, yakni mencari alasan yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatannya, yakni Allah Ta'ala, apa bisa kita merekayasa atau mereka-reka, maksudnya mereka-reka, oh begini-begini, apalagi mau istilahnya mereka-reka tentang zat Allah Ta'ala. Tentunya tidak bisa, maksudnya ini mustahil. Dan Nabi SAW merintahkan apa? Tafakkaru fi ala'illah wala tafakkaru fi dhatillah. Dalam hadis Nabi menyatakan, kalian fikirkan apa? Nikmat-nikmat Allah yang kalian rasakan, tapi jangan pikirkan tentang zat Allah Ta'ala. Ya, tugas kalian cuma beriman. Maksudnya begitu. Semua, ya, nama dan sifat Allah berbeda dengan makhluknya. Taib. Wa kaifa naqisu amrahu ala ahwalina. Kata Imam Ibnu Jauzi lagi, bagaimana kita akan mengkias perkara Allah Ta'ala dengan keadaan kita? Mustahil juga. Fa idza ra'ayna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam yas'alu fi ummihi wa ammihi fala yuqbal minhu wa yataqallabu ja'ian wad dunya milku yadihi. Tidakkah kita melihat Nabi kita Muhammad SAW, beliau pernah memohon pada Allah Ta'ala untuk diampuni ibunya, ya, ternyata Nabi SAW dicegah oleh Allah mendoakan ibunya. Kemudian apa? Beliau cuma diizinkan mendatangi kuburannya, ziarah pada kuburnya. Berarti apa? Perkara ibunda Nabi SAW itu adalah urusan Allah Ta'ala. Ya, makanya Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wal Yawm Al-Akhirah menyatakan bahwasanya
ayah dan ibunda Nabi SAW itu digolongkan pada umat atau generasi ahlul fatrah, yakni kekosongan dari kenabian. Bagaimana mereka yang hidup di masa itu? Mereka yub'atsun wa yumtahanun. Mereka ketika dibangkitkan dari kubur, kemudian mereka dikumpulkan, kemudian mereka diberi keterangan tentang risalah. Kalau beriman maka masuk surga insyaallah. Begitu. Ya. Karena kalau memperpanjang masalah ini nanti ada yang gagal faham. Nanti pas ribut seperti yang sudah-sudah, wallahul musta'an. Jadi itu diantara keterangan yang mungkin tidak ada yang belum menjelaskan masalah ini, karena ini juga masalah sensitif sekali. Ya, ada orang membabi buta sampai tertutup akalnya. Wallahul musta'an. Taib. Jadi demikian ammuh, siapa? Abu Talib. Paman Nabi SAW juga pernah Nabi memohonkan ampun untuk beliau. Karena apa? Abu Talib melindungi Nabi SAW. Orang-orang musyrikin Makkah itu sungkan sama Abu Talib. Mau ganggu Nabi, sungkan. Selama Abu Talib ada. Ya, makanya yang diantara takdir Allah berjalan, Abu Talib ketika diajak baca syahadat, biar Nabi punya alasan nanti membantunya di hari kiamat, Abu Talib dibisiki Abu Lahab di sebelah kirinya, kanannya Nabi suruh baca syahadat. Ini bingung, orang mau mati, ya, dibisiki dua hal yang berbeda. Kifyan. Akhirnya ya, mata ala dini Abdul Muttalib, ya, meninggal atas keyakinan yang berbeda, ini tidak mengucapkan syahadat, sehingga turun ayat itu, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Nabi saja dikatakan tidak bisa memberi petunjuk pada engkau orang yang kau cintai, tidak bisa, hanya Allah Ta'ala yang bisa. Jadi tidak diterima, kata Imam Ibnu Jauzi. Kemudian keadaan Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana beliau yataqallabu ja'ian, yani maknanya keadaan beliau itu banyak laparnya, dari kenyang. Perang aja 2 bata dijadikan ganjel di perut beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal di masanya juga beliau SAW punya dunia, ya, yakni punya. Nabi SAW juga seperti Malik, tapi di dunia, meskipun bukan raja beliau SAW. Wa yuqtal ashabuh wan nasru biyadi khaliqih. Para sahabat terbunuh dan kemenangan itu ada di tangan Allah Ta'ala. Awalaysa hadha mimma yuhayyar. Bukankah ini diantara yang membingungkan banyakkan orang, maksudnya beliau rahimahullah. Ya. Fama lana wal i'tirad ala Malik qad thabatat hikmatuh wastaqarra mulkuh. Apalagi kita kok mau istilahnya membantah Allah Ta'ala, raja di raja, rajanya semua, ya, yang sudah tetap, yakni kebijakannya subhanahu wa ta'ala, maha bijaksana, ya, al-hakim. Dan juga kekuasaan Allah Ta'ala langgeng, abadi. Ya, jadi ahibai fillah, di antara pelajaran dari pasal ini, masalah qiyas, ya. Jadi qiyas itu berjalan apabila sepadan,
Tidak boleh seperti tadi kias ma'al farik, kias tapi tidak sama yang dikias. Apalagi kiasul aks. Kiasul aks ini ada, maksudnya mengkias sesuatu secara berbalik. Misalnya Nabi SAW pernah bersabda di hadapan para sahabat apa? Inna fi bud'i ahadikum sadaqah. Sungguhnya ketika seorang suami mendatangi istrinya, dari kalian ini, itu ternilai sedekah. Para sahabat heran, loh, ini urusannya syahwat kan, melampiaskan syahwatnya suami kepada istrinya. Itu kok bisa dapat pahala? Para sahabat heran. Nabi SAW kemudian ngajak mereka berfikir, afatara idza wudi'a fil haram. Tidakkah engkau lihat kalau disalurkan dengan cara yang haram? Yani maknanya zina, naudzubillah. Afatara dzalika itsman. Bukankah itu mendatangkan dosa? Para sahabat kemudian faham. Oh iya. Berarti setiap perkara yang dibaliknya itu kalau melanggar ada yang mendatangkan dosa, maka sebaliknya mendatangkan pahala. Seperti tadi, yakni daripada zina menikah, atau ketika seorang melihat di jalan birahinya naik, atau melihat tontonan birahinya naik, segera datangi istrinya misalnya. Ini solusi. Nah, ini diantara bentuk kias. Ada lagi seorang pemuda ini. Di zaman Nabi SAW datang pemuda berkata pada Nabi apa? Ya Rasulullah, idzan li bizina. Datang kepada Nabi SAW mengatakan apa? Ya Rasulullah, izinkan saya mau berzina. Waduh, sahabat greget ini. Wala pedang, wala apa ini? Yang mestinya ngomong, tidak usah jawab sudah. Ya. Tapi Nabi SAW seperti Umar radhiyallahu an mengatakan apa? Idzan li adrib unuqah. Izinkan saya menggal kepalanya saja. Orang kayak gini. Tapi Nabi kemudian mengatakan biarkan dia. Akhirnya udnu minni, yakni udnu. Nabi mengatakan udnu yakni ta'al. Seperti yang saya sebutkan bahwa banyak kalimat ini ya. Ta'al, aqbil, halumma. Yakni dalam masyarakat Arab masyhur. Nabi mengatakan udnu, ke sini. Kemudian Nabi SAW mengusap dadanya. Setelah tadinya begitu duduk dengan Nabi SAW, Nabi tanya, yakni mengetuk hatinya, atardahu li ummik, gimana kalau ibumu yang dizinai? Oh la. Orang itu mengatakan pemuda itu mengatakan apa? Saya tidak terima, saya tidak sudi kalau ibu saya digitukan. Atardahu li ukhtik. Nabi tanya, gimana kalau saudari perempuanmu? Pemuda itu mengatakan, saya pasti tidak mengizinkan, tidak mau. Ya, makanya orang Syiah itu membolehkan apa itu namanya? Mut'ah. Begitu ini siaran langsung di televisi mereka. Ada yang telepon, saya mau mut'ah anak Anda. Oh, tidak boleh katanya. Datang fatwa apa? Tidak boleh. Kalau anaknya orang mau dimut'ah. Din atau agama ngawur ya, agama. Na'udzubillah. Jadi Nabi SAW datang pemuda tadi, kemudian apa? Dikias oleh Nabi SAW, gimana kalau begini, gimana kalau begitu. Akhirnya sadar pemuda ini, akalnya balik sehat lagi, lurus. Kemudian setelah itu pamit kepada Nabi SAW, kemudian dia berkata, la syai' abghad minni minaz zina. Setelah itu pemuda itu paling benci dengan yang namanya dengar kalimat zina. Dengar apalagi berbuat gitu ya. Dengar saja tidak senang. Nah, itulah manfaat kias.
Ya, ketika lurus kiasnya, yakni tepat ya sasaran. Nah, ini banyak contohnya di zaman sekarang yang mungkin tidak ada di zaman Nabi SAW. Contohnya siapa? Al-mukhaddirat, narkoba. Orang misalnya sekarang rokok, tidak ada dalilnya gitu ya. Tapi urusan apa? Urusan fasad, urusan kerusakannya. Ya, dikias pada apa? Mukhaddirat itu pada khamr. Allah Ta'ala menyatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Semua khamr, mengundi nasib, berjudi, ya, menyembah patung, semuanya itu adalah perkara menjijikkan, ya, perbuatan syaitan. Jauhi agar kalian berjaya. Ya, berarti apa? Dikias pada khamr. Karena apa? Illat hukumnya apa? Khamr itu membuat akal hilang. Sekarang orang nyabu, orang yani yakul hashish, makan daun ganja. Kira-kira ngawang enggak? Sama kan? Kayak minum khamr. Termasuk sekarang yang sedang melanda Yaman, Al-Qat. Al-Qat ini mungkin pernah saya sampaikan kan ya, pertemuan yang lalu. Loh, datang enggak datang, akhirnya gini. Al-Qat itu di kita itu kayak dianggap pinang di Yaman. Pinang gimana sama orang tua? Sini ngambil gini, keluar masuk. Ya, mau kemana aja tidak lepas gini ya, kuning semua mulutnya. Itu Al-Qat begitu, cuma tidak berwarna. Jadi mereka punya kayak semacam mungkin entah minyak rambut apa wadahnya balsem gitu ya. Jadi ditaruh di situ, keluar. Begitu tidak ada orang jaga toko, ngambil sedikit, ceret, selesai. Nah, gimana hukumnya itu? Sebagian ulama zaman sekarang mengatakan haram, seperti halnya mukhaddirat. Karena jelas ya, ada orang yang merasa sudah mungkin kebal ya, sehingga itu terjadi perbedaan, sehingga akhirnya itu tadi masalahnya. Kemudian apa? Ada yang menganggap haram, ada yang tidak. Sehingga di pasar Yaman sekarang dijual kayak kangkung di kita. Haula wala quwwata illa billah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kif ya? Pernah ke pasar kan kalian? Kangkung gimana? Artinya banyaknya gitu ya. Dianggap biasanya sampai seperti itu. Ya, na'udzubillah. Makanya negeri yang begitu akhirnya apa? Mau membangun tidak bisa, rakyatnya juga tidak tenang, kelaparan dan seterusnya. Ya, jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memperbaiki keadaan mereka dan keadaan kita, dan dijauhkan dari fitnah-fitnah semacam ini, khususnya para pemudanya ini ya, karena ini benar-benar menjadi penghalang. Baik, sampai di sini tentang pembahasan masalah pasal 192. Indakum soal? Kam baqi 'ala al-adhan? Baik, lanjut. Pasal thamanul ulya. Thamanul ulya ini maksudnya harga untuk sesuatu yang tinggi. Artinya ketika seseorang ingin mencapai derajat yang tinggi, harus apa? Bayar mahal. Ya, orang misalnya ulangan ingin dapat misalnya 90 100. Tapi dia suruh baca aja pelajarannya malas. Ya mustahil. Ya.
Makanya Imam Syafi'i di antara ungkapannya, man talabal ula sahiral layali. Siapa yang ingin ketinggian, dia banyak begadang di malam hari. Bukan ngobrol, ngafal. Ya, apa? Ngafal bukan ngobrol. Apalagi sama kopinya nanti. Salah faham. Ya, itu beliau mengatakan apa? Ibaratnya seperti apa? Yaghusu fil bahri man talabal laali. Seperti orang cari mutiara, mutiara tidak ada yang terdampar kemudian di tepi begitu aja, tapi dia harus nyelam ke dasar laut untuk dapat mutiara tadi. Ya. Ta'ammaltu ajaban wa huwa anna kulla syai' nafis khatir bituli tariqihi wa yakthur at-ta'ab fi tahsilih. Kata Imam Ibnu Jauzi, aku merenungkan sebuah keajaiban. Apa? Bahwa setiap sesuatu yang berharga pasti diliputi dengan bahaya untuk meraihnya. Sesuatu yang berharga, bahaya. Kena cadas mungkin kalau tadi nyelam ya. Wala nyari di hutan ketemu ular malah, bukan ketemu misalnya kayu gahru atau yang lain. Ya kan, ketemu singa malah, macan. Khatir. Wa yakthur ta'ab, dan juga lelah untuk meraihnya. Ya, fa innal ilma lamma kana asyraful asya' lam yuhsal illa bit ta'ab was sahar wat tikrar wa hajr al-ladzati war raha. Demikian ilmu agama ini, apalagi ya, paling mulianya segala hal tidak bisa diraih melainkan dengan apa? Ta'ab. Capek. Ya. Demikian sahar ini artinya tadi begadang, tidak tidur malam. Imam Syafi'i itu merenungkan itu apa? Hadis tentang ya Umair madza fa'ala an-Nughair. Ada seorang anak kecil bernama Umair, mati burungnya, Nughair namanya. Burungnya dinamai Nughair. Kayak di kita burung kan banyak dinamai apa gitu ya. Sama di situ juga dinamai apa? Nughair. Begitu mati burungnya sedih. Biasanya anak begitu, subhanallah. Ya. Maka Nabi bertanya kepada anak itu, gimana burungmu maksudnya? Sedih. Imam Syafi'i merenungkan hadis ini dari ba'da isya sampai subuh. Akhirnya belum mengeluarkan istimbat atau pelajaran itu sampai puluhan. Di antaranya ziyaratul imam pada ra'iyah. Yani Nabi sebagai pemimpin, ini anak kecil dianggap rakyatnya, dan seterusnya. Itu sahar. Makanya di antara ulama menyatakan juga itu afdal min qiyamil lail. Di antaranya yakni kalau memang pada sudah taraf mujtahid yakni seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, banyak mengulang. Kemudian meninggalkan yang namanya kelezatan dan raha. Jadi jangan kalian kira misalnya yang di depan ini kemudian nyantai. Ada kadang saya tidak bisa jawab kalau ditanya gimana dulu gitu. Saya mengetahui apa dari ya, bahkan seorang doktor hadis. Beliau itu tidak banyak tampil, subhanallah. Tapi masa belajarnya dulu sampai sempat lumpuh kakinya karena tidak berjalan dari saking cuma duduk menghafal. Aneh kan? Dan beliau tidak banyak tampil. Ya, subhanallah. Jadi ini diantara pelajaran untuk kita meninggalkan raha. Sejauh mana meninggalkan raha sebanyak-banyaknya, segitu hasilnya insyaallah. Tapi yang ini memang tidak banyak. Hatta qala ba'dul fuqaha
baqaitu sinin ashtahil harisah la aqdir lianna waqta bai'iha waqta sama'id dars. Subhanallah. Ya, di antara fuqaha dahulu kata Imam Ibnul Jauzi, ada yang istilahnya pingin sebuah makanan yang enak di zaman itu, tapi tidak dijual di pasar, melainkan waktunya misalnya jam 8, jam 9. Sementara itu waktunya belajar, mendengarkan pelajaran di masjid. Kalau kalian kira-kira begitu, misalnya, milih pelajaran apa makanan? Milih pelajaran apa makanan? Bolos dulu banyak gitu, banyakan yang gitu. Sama, mau masuk ke kelas, bakso datang, waduh, godaan. La haula wala quwwata illa billah. Padahal nanti bisa. Nah, ada waktu istirahatnya. Itu contoh kecil bahwa betapa kita itu masih jauh dari apa? Kegigihan. Ya. Pernah saya sampaikan juga, atau bukan periodenya kalian, laisa jailikum ya. Imam Ibnul Jauzi dulu apa? Kalau baca di tepi sungai Dijlah, beliau bawa roti dari rumah. Roti itu kena matahari, kering. Akhirnya mau makan itu takut nyucuk di sininya. Dicelup ke air sungai, makan. Lupa mau makan karena dengan apa? Membaca. yakni mengalahkan makanan daripada ilmu. Kalau kita, waduh, gimana? Ini yang masuk, yang ininya tidak masuk ke sini. La haula wala quwwata illa billah. Wala la maktabah ada rupanya mat'am bukan maktabah. Fala haula wala quwwata illa billah. Baik, jadi ini diantara renungan kita bagaimana meluruskan masalah ini ya, supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang mengingat generasi terdahulu umat Islam begitu loh. Jadi kita tidak ada apa-apanya. Allahul musta'an. Taib lil hadithi baqiyah. Pasal ini masih ada kelanjutannya, mungkin dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahul musta'an, karena waktu yang batasi kita. Demikian, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.